Darlin tersenyum. Setelah berpikir dalam waktu yang lama, melihat dirinya yang dulu, dia tiba-tiba merasa dirinya seperti orang bodoh. Karena Jen, dia merasa bersalah selama 4 tahun. Karena Jen, dia terus mengalah. Sama sekali tidak memiliki keberanian untuk berebutan dengannya. Sekarang Jen malah memberitahunya, semua hubungan yang begitu dia hargai selama ini hanyalah sebuah hayalan. Darlin tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Mungkin adalah kecewa, mungkin sakit hati, mungkin lebih banyak adalah sebuah kebebasan. Darlin tersenyum, ekspresinya seperti terbebas. Jen menatapnya senyumannya itu, seketika marah, langsung menyodorkan tangan dan menampar wajahnya. Dasar orang keji, Jen menjerit. Pergelangan tangannya ditahan oleh Darlin. Darlin mensipitkan mata dan berkata, "Kamu benar-benar mengira aku adalah boneka yang tidak akan membalas walaupun dimarahi atau dipukuli? Lepaskan, orang keji. Lepaskan aku, orang keji." Jen pun terkejut karena tatapannya yang dingin itu. Dengan sepasang mata yang tidak fokus melihatnya. Rasa dingin tidak tahu datang dari mana. Bergetas sejenak, Jen langsung mendorongnya. Darlin menarik lengan bajunya dan tidak maju ke depan. Di apartemen yang ada 2 ruangan dan 1 ruang tamu, selain sebuah ruang tamu, juga ada 2 kamar. Tidak peduli bagaimanapun, diculik dan diperlakukan begitu baik. Paling tidak ruangan seperti ini, dia bisa memilih untuk tidak melihat wanita yang begitu menjijikkan ini. Jen menatap Darlin yang berjalan ke sebuah ruangan dengan punggung yang lurus. Rasa bencinya berangsur-angsur tumbuh. Semua ini adalah kesalahan Darlin. Dia telah merebut pacarnya dan berpura-pura tidak bersalah. Membuat si benih iblis itu menjadi semakin penting di hatinya. Membuat Yos tidak ingin menikah dengannya. Jadi dia itu pantas mati. Melihat Darlin yang akan berjalan ke ruangan itu, Jen tidak tahu dari mana mengeluarkan tenaga. Berlari menghampirinya dengan bergoyang-goyang. Dari belakang menarik lengan Darlin. "Jangan pergi, kamu jangan pergi. Kembalikan Yos padaku, kembalikan padaku." Darlin menaikkan alis, dengan buru-buru menahan kedua lengan yang diarahkan padanya. Dan Jen tidak tahu dari mana mendapatkan tenaga. Tubuhnya yang terlihat tidak bertenaga sekarang ini pun menekan ke arah Darlin, berusaha keras memukulnya. Cakar, gigit, semuanya sudah dia gunakan. "Dasar gila!" Darlin menjerit. Emosinya dalam seketika meledak, menggigit gigi dan menahan Jen yang terus menyerangnya. Segera mereka berdua pun berkelahi. Plak! Pintu terbuka, tidak menarik perhatian mereka berdua. Lucky terlihat terkejut lalu tersenyum, menepuk tangan. "Aku benar-benar kagum dengan Yos. Dia bahkan bisa membuat 2 wanita cantik berkelahi deminya di sini. Benar-benar menakjubkan." Darlin menyodorkan tangan mendorong Jen yang ada di tubuhnya. Wajah yang jernih terlihat dan juga terlihat kacau. Wajahnya ada bekas cakaran dan juga ada darah. "Lucky?" Melihat jelas wajah pria itu, tatapan Darlin terlihat marah. Jadi dia yang menculiknya. Efek alkohol Jen mulai terasa. Begitu didorong olehnya, saat ini sudah berbaring di samping dinding dan tidak begitu sadar. Lucky melihatnya sejenak. Dengan tenang duduk di sofa, melihat botol bir yang tertumpuk seperti gunung.
Nona Darlin, semenjak tidak bertemu tidak ada hal buruk yang terjadi. Lucky tersenyum namun tidak tahu apa yang ada di tatapannya. Tidak tahu kenapa melihat Lucky yang seperti ini, dalam hatinya merasa takut. Memikirkan posisinya saat ini, Darlin berusaha untuk tidak terlihat takut. Menegakkan leher, dengan suara dingin berkata, "Tidak tahu apa maksud Direktur Lucky." Lucky dengan tidak jelas mendengus. Sepertinya sudah melihat dia yang dari luar terlihat berani, tapi sebenarnya takut. Dengan nada kemenangan berkata, "Nona Darlin sudah lama berada di sisi Yos. Apakah tidak tahu apa yang dilakukan Yos sebenarnya?" Dia itu adalah pengacara. Seluruh kota Ledong juga tahu. Darlin tersenyum. Dalam hati pun mulai memikirkannya. Lucky tidak mungkin mengatakan ucapan ini tanpa sebab. Dan identitas Yos. Memikirkan saat Derek diculik, Darlin mensipitkan mata. "Direktur Lucky, ada masalah, jangan kaitkan dengan keluarga. Aku tidak tahu apakah Yos merugikanmu mengenai masalah sidang atau tidak. Tapi sebagai orang luar, Direktur Lucky membawa kami ke sini. Bukankah itu tidak begitu tepat?" Kota Ledong begitu besar. Dia mengira Yos membantu lawannya untuk menenangkan sidangnya. Sama sekali tidak memikirkan hal lain. Lucky pun tertawa, bagaikan mendengar sebuah lelucon. Darlin pun merinding mendengarnya. Lucky berkata, "Sekarang aku sudah mengerti kenapa mereka mengajukan untuk menangkap kamu dan Jen. Aku kira kamu adalah wanita yang ada di hati Yos. Sekarang kelihatannya mungkin hanyalah sebuah perisai." Darlin tidak mengerti maksud dari ucapannya itu. Tatapan Lucky bersinar dengan bingung. "Masih tidak mengerti ya? Yos memiliki status khusus, ditakdirkan akan menyinggung banyak orang. Dan terhadapmu, dia kadang terlihat dekat dan kadang terlihat jauh. Itu adalah perlindungan terbesarnya terhadap wanita yang dia cintai. Kesimpulannya adalah, kamu, bahkan putramu, semuanya adalah alat yang dia gunakan untuk melindungi Jen. Apakah kamu mengerti?" Wajah Darlin menjadi pucat, terlihat tidak percaya. Dia tidak percaya dengan ucapan Lucky, tapi tatapan Lucky begitu yakin dan ejekannya terlihat serius, membuatnya harus percaya. Lagi pula Yos memang selalu kadang jauh, kadang dekat dengannya. Memikirkan dia yang tiba-tiba ingin menikah dengannya, saat itu dirinya masih merasa terlalu tiba-tiba. Sekarang kelihatannya dari awal dia sudah memiliki rencana. Tenggorokannya terasa kering, hatinya terasa sakit. Begitu sakit seperti terbakar, tapi tubuhnya seperti berada di antara es, membuatnya tidak tahu harus mengatakan apa. Akhirnya, Darlin mendengar dirinya dengan tidak jelas berkata, "Yos, sebenarnya apa identitasnya?" Lucky perlahan mengatakan sebuah nama. Tatapan Darlin terlihat terkejut. Itu adalah salah satu petua yang ada saat negara ini terbentuk. Memiliki moral dan kedudukan yang tinggi. Keluarganya adalah salah satu keluarga terkaya di negara ini. Yos adalah cucu dari orang tua itu, ucap Lucky bangkit. Dia datang ke kota Ledong terlihat seperti seorang pengacara kecil. Sebenarnya dia membawa sebuah tim. Demi negara, dia menjalani kehidupan, semua yang dia lakukan adalah kehidupan yang berbahaya. Ditakdirkan seumur hidup tidak akan hidup tenang. Pintar memanfaatkan segalanya. Walaupun menggunakan perasaan seorang wanita dan anaknya,
Namun ini adalah salah satu hal yang harus dia lakukan oleh timnya. Demi mencapai tujuan, bisa melakukan segala hal. Beberapa kata terakhir benar-benar memukuli tubuhnya. Ucapan Lucky membuat satu-satunya harapan dan kemungkinan Yos memiliki alasannya sendiri lenyap. Darlin sudah 80% mempercayai ucapan Lucky. Selama beberapa hari, orang Yos bahkan sudah mencari di seluruh kota Ledong dan tetap tidak menemukan keberadaan Darlin dan Jen. Dan orang yang awalnya menyelidiki Lucky, semuanya juga hilang kontak. Keadaan ini dan maksudnya, mereka sangat mengerti. Di dalam mansion, setelah Jasper menenangkan Perlina yang menangis untuk istirahat ke atas, dengan wajah serius duduk di sofa. Kelihatannya Lucky dan Jerome dari awal sudah merencanakan untuk perang inti. Makanya sudah melakukan persiapan yang sempurna. Setelah Rapa mengerti masalah yang terjadi, dia barusan berkata. Joe melihat Yos sejenak, dengan tidak jelas berkata, alasan perang inti, alasan yang paling masuk akal adalah keuntungan yang tidak adil. Leo mengorbankan nyawa untuk mendapatkan bukti keburukan Jerome. Jerome malah menggunakan Leo yang menginginkan bukti untuk menyalahkan kesalahan kali ini pada Leo dan Lucky. Cara yang tidak akan menyerah sebelum mati. Aku rasa apa keuntungan dari pihak ketiga sangatlah penting. Jasper menganggukkan kepala. Petunjuk yang ada pada Winston sudah sangat jelas. Kabar yang didapatkan sangatlah berantakan. Tapi sekarang bukti Jerome masih tidak ditemukan. Lucky langsung menghilang dan juga membawa pergi Jen dan Darlin. Itu berarti mengendalikan dua sisi. Apakah kita benar-benar akan diam saja? Ucap Jasper mengangkat alis. Gerakan Lucky sangat cepat. Satu sisi membuat Jerome tidak berani asal bergerak. Satu sisi menahan Yos. Jelas-jelas membawa pemikiran walaupun harus. Seluruh tubuh Yos menyemburkan aura dingin. Dia sudah beberapa hari seperti ini. Sebenarnya semua orang sedang menunggu dia membuat keputusan.